Kali ini kita akan memasuki bab 1 yang berjudul Tingkatan Kekayaan. Ketahui rasa uang untuk meraih kekayaan. Di dalam bab 1 terdapat 7 subbab dan kita akan memasuki subbab yang pertama, yaitu rasa uang. Kamu tahu rasa kepiting? Kalimat itu pernah muncul di iklan loteria. Mungkin kamu tidak ingat karena waktu itu kamu dan saudaramu masih kecil sekali. Dulu, begitu melihat iklan itu, kalian langsung minta dibelikan burger yang sama. Namun, setelah gigitan pertama, kalian bilang burger itu tidak sesuai dengan selera kalian dan berhenti makan. Selayaknya burger yang punya rasa, begitu pula dengan uang. Coba kalau kutanya, kalian tahu seperti apa rasa uang? Pasti kalian akan jawab, tidak tahu. Orang yang tahu seperti apa rasanya uang adalah ibu kalian. Tak hanya sekedar tahu, dia paham sekali. Terkadang, itulah juga yang menyebabkan aku terbebani dengan hasrat kuatnya terhadap uang. Semalam aku dan ibumu bicara tentang rasa uang selama lebih dari 2 jam. Agaknya ada kesalahpahaman terhadap keadaanku yang sudah berhenti bekerja selama hampir 1 bulan. Untungnya ayahmu ini berhati sabar. Seandainya aku berpikiran sempit, mungkin emosiku langsung naik dan aku bakal bilang, "Kamu bicara begini karena sekarang aku tidak bisa menghasilkan uang, bukan?" Kukatakan hal ini sebagai pelajaran. Belum sebulan berlalu semenjak ayahmu ini berhenti bekerja. Seharusnya ini masih terhitung periode yang bisa dimaklumi. Minimal 6 bulan semestinya masih bisa dimaklumi. Kamu harus ingat periode 6 bulan itu dan pelan-pelan sampaikan kepada ibumu. Jangan bicara terlalu terang-terangan. Nanti dia langsung tahu kalau aku yang suruh. Mulai sekarang, akan kutuliskan ringkasan ucapan ibumu setelah kemarin malam kami bicara panjang lebar soal rasa uang. Menurutnya, rasa uang itu ada 3 jenis. Pertama, rasa ketika berhemat. Kedua, rasa ketika memakai uang dengan baik. Ketiga, rasa mengumpulkan uang. Menurutku, rasa dari ketiga hal tersebut sama saja. Tapi ibumu bersikeras kalau ketiganya berbeda. Seperti halnya perbedaan rasa makanan hanya bisa dikecap oleh orang yang sudah pernah mencicipinya. Aku tidak pernah mencicip rasa uang, sehingga dengan polosnya aku bertanya, "Bukankah ketiga rasa itu sama saja?" Pertanyaan itu langsung disambut dengan penjelasan yang panjang lebar. Berikut ini adalah rasa uang yang ibumu tekankan. Hal-hal ini merupakan hasil pengalamannya secara langsung. Jadi kamu bisa menggunakannya sebagai tambahan wawasan ekonomimu. Ingatlah terus semua ini di dalam hati. Pertama, rasa ketika berhemat. Ibumu selalu bilang, semua barang di dalam rumah ini adalah uang. Jadi, menggunakan barang dengan hemat juga merupakan rasa ketika berhemat. Baju yang setiap hari dipakainya di rumah, rok hitam dan baju kuning tua itu, baju yang selalu kubilang ingin sekali kugunting, adalah baju yang kubelikan saat kami baru menikah. Sudah 20 tahun dia memakainya. Lalu dia juga bilang, rasa berhemat itu sama rasanya seperti saat kita bercakap-cakap dengan sahabat. Rasa yang nyaman dan mellow. Seperti rasa sup tauco buatan nenek. Jujur saja, aku tidak bisa mencari hubungan antara sup tauco dengan rasa ketika berhemat. Aku masih belum sampai ke tahap itu. Sejujurnya, aku belum paham. Kedua, rasa ketika menggunakan uang dengan baik. Terdapat efektivitas biaya dan nilai konsumsi.
Menurut para ahli pemasaran, tren di masa kini ada di level tengah di antara kedua hal tersebut. Ibumu sudah tahu ini sejak lama. Sejak awal pernikahan kami, dia mewanti-wanti untuk membeli barang dengan mempertimbangkan nilainya. Karena itulah, setiap kami membeli sesuatu, dia akan mempertanyakan ketiga hal berikut. Apakah barang ini sangat diperlukan? Apakah barang ini sesuai dengan keperluan tersebut? Apakah harganya sudah sesuai dengan keperluan dari benda itu? Itulah ketiga kriteria yang selalu dipegangnya. Maka dari itulah, setiap pergi makan di luar, kami selalu berdebat. Aku selalu hendak memesan sesuai jumlah orang yang ada, yaitu 4 porsi. Ibumu pasti bilang bahwa pesan 3 porsi pun sudah cukup. Di depan pelayan restoran, kami berdua saling ardu argumentasi dan hal itu berakhir dengan perdebatan. Ketika kita semua masuk ke mobil setelah selesai makan, kamu dan saudaramu berkata bahwa kalian tidak mau lagi pergi makan dengan keluarga. Ibumu sangat ketat, sedangkan aku sangat longgar. Ketika itu aku masih belum mengerti apa itu rasa uang. Ibumu yang memegang keuangan saat itu. Jadi, mau tidak mau aku hanya bisa mengikutinya saja. Menurutnya, menggunakan uang dengan baik itu memiliki rasa yang luar biasa seperti ikan korvina kuning di dogeng jari ngopi. Menurutku, menghemat uang itu rasanya asin dan amis. Aku belum sampai ke tahap bisa menikmati rasa seperti itu. Ketiga, rasa menghemat uang. Kalau sebulan terkumpul 2 juta won, dalam 1 tahun akan menjadi 24 juta won. Dalam 5 tahun akan menjadi 120 juta won. Dari hasil uang yang dikumpulkan ibumu, ditambah dengan pinjaman dari bank, hanya perlu waktu 5 tahun sejak kami menikah untuk membeli apartemen dengan luas sekitar 79 meter persegi atau 24 pyong yang berlokasi di kota Guri. Ibumu selalu menyisihkan 2 juta won dari gajiku per bulannya. Sampai sekarang dalam 25 tahun dari gajiku saja sudah terkumpul lebih dari 600 juta won. Itu hanya nilai perkiraan saja. Uang yang dia kumpulkan berjumlah lebih banyak dari itu. Ibumu punya kemampuan untuk mengumpulkan uang lebih dari nilai perhitungan rata-rata. Dia sangat suka kenikmatan menggunakan uang dengan investasi properti dari hasil yang terkumpul. Katanya, rasanya seperti sup ikan honggu yang difermentasi. Rasa yang apabila sekali dicoba, pasti tidak akan bisa berhenti memakannya. Aku memang tidak tahu rasa lain dari uang, tapi kalau untuk rasa uang yang seperti sup ikan honggu, ini aku suka. Alasan mengapa aku bisa terus menulis setelah pensiun, meski profitnya rendah, adalah berkat sup ikan honggu tersebut. Sampai sekarang, aku masih hidup dengan rasa uang yang dihasilkan dari sup ikan honggu yang dibuat oleh ibumu. Aku berusaha untuk meringkas perkataan ibumu kemarin semudah mungkin. Kamu juga pasti akan paham. Ibumu itu kalau berbicara memang tidak pandang bulu dan akan secara langsung mengungkapkan apa yang terlintas di kepalanya. Itulah sebabnya tidak mudah menemukan jeda dari perkataan ibumu. Ayahmu inilah yang mampu meringkas perkataan ibumu. Dengan pikiran yang fokus, aku berusaha mencerna kata demi kata, membaginya dengan logika, serta menuliskannya. Intinya, tulisan ini bisa selesai memang bukan hanya karena topik ucapan ibumu yang bagus, tetapi juga berkat daya tangkapku yang bagus. Ibumu adalah tipe orang yang langsung beraksi menggunakan kepekaannya, sedangkan aku lebih kepada tipe orang yang menganalisis dengan teori. Kuharap kamu dan saudaramu bisa memiliki kepekaan seperti ibu kalian,
dan kemampuan analisis sepertiku. Inilah inti dari tulisanku hari ini. Hari ini aku ingin memperkenalkan rasa uang kepadamu dan saudaramu yang masih asing dengan hal seperti itu. Karena itu, kuharap kalian bisa paham akan rasa natural dari uang. Uang juga punya rasa. Rasa itu bukan berdasarkan jumlahnya. Tidak peduli jumlahnya 10 won, 100 won, atau 1 juta won, rasa itu tersembunyi yang dihasilkan ketika kita mengumpulkan uang tersebut. Rasa itu adalah kebahagiaan yang dirasakan secara pribadi, yang mungkin tak pernah dirasakan orang lain. Dengan memahami rasa tersebut, barulah kita bisa menghasilkan uang. Seperti rasa dari makanan yang hanya bisa dikecap oleh orang yang memakannya. Rasa dari uang pun hanya bisa dikecap oleh orang yang menghasilkannya. Kamu dan saudaramu harus sering mengecap rasa uang tersebut. Rasa ketika berhemat, rasa ketika menggunakan uang dengan baik, dan rasa mengumpulkan uang. Kalian harus sering mencobanya. Selayaknya indera perasa setiap orang yang berbeda-beda, begitu pula rasa uang bisa terasa berbeda-beda. Ada orang yang sejak awal sudah memiliki kepekaan yang kuat terhadap uang. Contohnya ibumu. Namun, ada orang seperti aku yang meskipun kurang memiliki kepekaan alami terhadap uang, berusaha mengasah pengetahuan dan kepekaannya terhadap uang. Anakku yang kedua, kamu mirip dengan ibumu yang memiliki kepekaan alami terhadap uang. Namun kakakmu yang mirip dengan aku harus berusaha keras. Itulah sebabnya mengapa aku lebih sering memanggil kakakmu dibandingkan kamu. Tidak ada alasan bagimu untuk iri kepada kakakmu, karena kamu jarang dipanggil. Justru tidak banyak dipanggil itu baik artinya. Anakku, kamu pasti paham apa yang kurasakan. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab 1 yang berjudul Rasa Uang. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua yang berjudul Tetaplah Buka Matamu di Malam Hari.